Semot atau Kitab Keluaran pasal 21. Dan inilah keputusan-keputusan yang harus engkau tetapkan di hadapan mereka. Ketika engkau membeli seorang budak Ibrani, 6 tahun dia harus melayani, dan pada tahun ke-7 dia harus keluar dalam keadaan bebas tanpa biaya apapun. Jika dia datang seorang diri saja, maka ketika keluar pun dia seorang diri. Jika dia itu suami dari seorang istri, maka istrinya harus keluar bersamanya. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan dia melahirkan anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan baginya, istrinya itu dan anak-anak lelakinya akan menjadi milik tuannya, dan budak itu harus keluar seorang diri saja. Dan jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku mencintai tuanku, istriku dan anak-anak lelakiku, aku tidak mau keluar merdeka," maka tuannya harus membawa dia menghadap kepada Elohim. Lalu tuan itu membawanya ke pintu atau ke gardu jaga, dan tuannya itu harus menindik telinganya dengan sebuah penindik, dan dia harus melayani tuannya selamanya. Dan ketika seseorang menjual anak perempuannya sebagai wanita pelayan, maka wanita itu tidak boleh keluar seperti para budak keluar. Apabila jahat di mata tuannya yang telah memilihnya baginya, maka dia harus mengizinkannya ditebus. Dia tidak berhak menjualnya kepada orang-orang lain, sehingga dia ingkar kepadanya. Dan jika dia memilihnya untuk anak laki-lakinya, maka dia harus berbuat kepadanya sesuai peraturan mengenai anak-anak perempuan. Dan jika dia mengambil baginya wanita lain, dia tidak boleh mengurangi makanannya, pakaiannya, dan kebersamaannya sebagai suami istri. Dan jika tuan itu tidak melakukan ketiga hal itu padanya, maka wanita itu dapat keluar tanpa uang tebusan apapun. Siapa yang memukul seseorang sampai mati, pastilah dia dihukum mati. Namun jika orang itu tidak melakukan pengintaian lebih dahulu, tetapi Elohim menyebabkannya terjadi dengan tangannya, maka aku akan menetapkan bagimu suatu tempat yang ia dapat melarikan dirinya ke sana. Dan jika seseorang murka terhadap sesamanya, sehingga dia membunuhnya dalam kelicikan, engkau harus mengambilnya dari mezbahku untuk dihukum mati. Dan siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Dan siapa yang menculik seseorang, dan dia menjualnya, dan orang itu didapati masih di tangannya, pastilah dia dihukum mati. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Dan jika orang-orang bertengkar dan seseorang memukul sesamanya dengan sebuah batu atau dengan kepalan tangannya, dan dia tidak mati, tetapi harus terbaring di tempat tidur, dan jika orang itu dapat bangkit dan berjalan di jalan dengan tongkatnya, orang yang memukul itu menjadi tidak bersalah. Hanya dia harus membayar kerugian, dan dia harus menanggung pengobatannya sampai benar-benar sembuh. Dan jika seseorang memukul budaknya atau wanita pelayannya dengan sebatang tongkat sehingga dia mati karena tangannya, pastilah dia dibalas. Namun jika budak itu dapat bertahan sehari atau 2 hari, dia tidak akan dituntut, karena budak itu telah ditebus dengan uangnya. Dan apabila orang-orang berkelahi dan mereka memukul seorang wanita hamil hingga anaknya keluar dan tidak terjadi kecelakaan, maka orang itu harus didenda seperti yang suami wanita itu minta kepadanya, dan orang itu harus membayarnya melalui para hakim. Tetapi jika terjadi kecelakaan, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar, memar ganti memar, bengkak ganti bengkak.
Dan apabila seseorang memukul mata budaknya atau mata wanita pelayannya dan merusakkan matanya, dia harus melepaskannya sebagai orang bebas, sebagai ganti matanya. Dan jika dia menyebabkan gigi budaknya atau gigi wanita pelayannya tanggal, ia harus melepaskan dia sebagai orang bebas, sebagai pengganti giginya. Dan apabila seekor lembu jantan menanduk seorang pria atau wanita sehingga orang itu mati, lembu jantan itu harus dilempari dengan batu sampai mati, dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu jantan itu tak bersalah. Dan jika lembu jantan itu dari kemarin dan hari-hari berikutnya diketahui menanduk orang, dan hal itu disaksikan oleh pemiliknya, tetapi dia tidak menjaganya, lalu ia membunuh seorang pria atau seorang wanita, maka lembu jantan itu harus dilempari batu dan pemiliknya pun harus dibunuh. Jika harga penebusan dibebankan kepadanya, maka dia harus memberikan tebusan untuk nyawanya menurut segala yang dibebankan kepadanya. Apakah dia menanduk seorang anak laki-laki atau menanduk seorang anak perempuan, hal ini harus tetap diberlakukan kepadanya menurut peraturan itu. Jika lembu jantan itu menanduk seorang budak atau seorang wanita pelayan, maka pemiliknya harus membayar kepada tuannya 30 sikal perak, dan lembu jantan itu harus dilempari batu. Dan apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dan tidak menutupnya, dan seekor lembu jantan atau seekor keledai jantan jatuh ke dalamnya, pemilik sumur itu harus membayar ganti dengan uang. Dia harus mengembalikan kepada pemiliknya, dan hewan yang mati itu menjadi miliknya. Dan apabila lembu jantan seseorang menanduk lembu jantan sesamanya, dan dia mati, maka mereka harus menjual lembu jantan yang hidup, dan mereka harus membagi uangnya, dan mereka juga harus membagi lembu yang mati. Atau apabila lembu jantan itu diketahui sering menanduk sejak kemarin dan hari-hari berikutnya, dan pemiliknya tidak menjaganya, maka dia harus membayar lembu jantan ganti lembu jantan, dan yang mati akan menjadi miliknya.